yang akan terus menuntun mengarahkan kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun atas kami, memberikan kami kemampuan untuk menanggap dengan baik. Urapi juga hamba-Mu secara pribadi, biar hidup ini Engkau pakai menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami akan sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Dan salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Kami juga tetap menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah ataupun pelayanan kita, ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBU CM Batam. Kiranya Tuhan memberkati kita juga di dalam limpah kasih anugerahnya. Kekuatan, kesehatan kiranya Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh terus membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, untuk semakin mempersiapkan, melengkapi kita, gerejanya, umatnya, sidang jemaatnya, menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah sidang mempelai perempuan Kristus. Kita bersyukur dari waktu ke waktu Tuhan selalu melimpahi kita melalui pengajarannya. Saudaraku, sampai kepada kiranya tiba waktunya ketika Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput, mengangkat gerejanya, kita sudah berada di dalam kesiapan. Saudara yang terkasih, saya menyampaikan firman Tuhan dalam 2 minggu ini mengenai waktu. Ya, bagaimana kita harus memahami waktunya Tuhan, supaya kita jangan sampai terlambat dalam mempersiapkan diri, jangan sampai kita juga terlambat dalam mengikuti gerakan Tuhan. Pada pagi siang ini juga saya masih menyampaikan soal waktu. Ya, tetapi saya memberikan temanya, jangan melalaikan waktu-waktu. Ya, jadi kalau Tuhan sudah menetapkan waktu-waktu, ya, bahkan segala sesuatu itu ada waktunya, siang dan malam, ya, bahkan juga, ya saudaraku, musim-musim Tuhan sudah tetapkan, sebagaimana yang sudah kita perhatikan pada minggu yang lalu. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah memberikan waktu-waktu, jangan sampai kita melalaikan waktu-waktu yang Tuhan beri. Ada waktunya Tuhan memberikan bagi kita kesempatan untuk diselamatkan, tapi ada waktunya Tuhan akan menghukum manusia yang tidak menghargai waktu-waktu yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya memberikan tema bagi kita pada hari ini, jangan melalaikan waktu. Ya, ini saya kutip dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, dari ayat yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Ini ketika Tuhan memberikan hukum kepada umatnya Israel, ya, tepatnya di Gunung Sinai. Ya, di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umatnya, saudaraku, untuk ditaati. Ya, akan tetapi 613 hukum Taurat itu disimpulkan dalam 10 perintah. Ya, saudaraku, dari perintah pertama sampai kepada perintah yang ke-10. Perintah pertama sampai kepada perintah yang ke-4 itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan perintah yang ke-5 sampai kepada perintah yang ke-10 berbicara tentang hubungan manusia dengan sesama. Iya. Lalu dari ayat yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-11 itu masih berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah, yaitu mengenai Sabat. Ya, tetapi sebelum Tuhan bicara tentang Sabat, Tuhan sampaikan 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari yang ke-7 itu adalah Sabat, hari perhentian penuh, hari yang kudus. Ya, saudara yang terkasih, di awal tahun saya menyampaikan banyak tentang Sabat. Kalau saudara masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan pada awal tahun,
sekitar bulan Januari ke bulan Februari. Ya, saya tidak mengulang khotbah saya di awal tahun, tidak, tetapi saya berbicara menyampaikan soal waktu supaya kita jangan sampai melalaikan waktu-waktu yang Tuhan beri. Mari saya kutip nats ini sebentar. Keluaran pasal 20 dari ayat yang ke-8. Iya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Iya. 6 hari lamanya itu akan bekerja. Iya. Dan melakukan segala pekerjaan. Iya, terus. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Terus. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Iya. Itu atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, Terus. atau hambamu laki-laki, Iya. atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan mendirikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. iya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Iya. Iya, jadi Tuhan sudah menetapkan hari ataupun waktu untuk bekerja dan juga waktu untuk bersabat. Ya, saya selalu menyampaikan waktu atau sejarah permulaan waktu itu dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, waktu tidak membatasi, tetapi semua dalam keadaan kekal. Ya, kalau ada gambar tadi, ya saya kasih gambar tadi, tolong dipersiapkan. Ya, saudara yang terkasih, sekali lagi, waktu itu dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, ini permulaan waktu. Ya, kekal. Permulaan waktu di sini, saudara. Ya, di sini waktu kekal. Ya, sebenarnya tidak ada pembatasan soal waktu. Ya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi bersama dengan isinya, semua tidak dibatasi dengan waktu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, juga tidak dibatasi dengan waktu. Iya, tetapi itu sifatnya kekal. Artinya begini, Tuhan tidak menciptakan manusia itu untuk berumur 100 tahun atau 1000 tahun, tidak. Tetapi pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu untuk hidup kekal. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah permulaan waktu. Itulah awal waktu. Waktu itu ada batasan. Ya, sekali lagi, waktu itu ada batasan. Ya, kalau dikatakan jam 1, ya sudah, itu ada batasannya. Kalau sudah lewat dari jam itu berarti sudah melewati batas. Ya, saudaraku, nanti jam 2, jam 3 dan seterusnya. Ya, kalau sudah lewat. Jadi waktu itu membatasi. Ya, jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi bersama dengan isinya, semua dalam bentuk keadaan kekal. Oleh sebab itu, ya, sebelum lebih jauh kita memperhatikan, apakah Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Kenapa saya katakan bahwasanya apakah Alkitab dengan ilmu pengetahuan itu bertentangan? Bisa iya, bisa tidak. Yang pertama, bertentangan. Kenapa? Karena pengetahuan manusia itu tidak sempurna. Pengetahuan manusia itu tidak lengkap. Kitab Korintus itu mencatat bahwasanya pengetahuan manusia itu tidak lengkap. Iya, bahasa roh bisa berhenti, nubuat bisa berakhir, dan seterusnya. Pengetahuan manusia itu tidak sempurna, tidak lengkap. Iya, maka kalau ilmu pengetahuan berkata umur bumi ini sudah jutaan tahun, apakah itu bertentangan dengan Alkitab? Bisa iya, bisa tidak. Karena pengetahuan manusia tidak lengkap. Ya, ya toh? Ya, karena ilmu pengetahuan kan berkata demikian. Ya, bumi ini umurnya sudah ribuan tahun, sudah jutaan tahun. Ya, mungkin saudara bingung. Sementara Pak Gembala biasanya mengajarkan peta zaman. Manusia jatuh dalam dosa sampai sekarang lebih kurang 6000 tahun. Dari zaman manusia jatuh dalam dosa sampai zaman Abraham 2000 tahun. Bagi Allah 2 hari.
Ya, dari zaman Abraham sampai kepada kedatangan Yesus, sampai Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun. Dari Roh Kudus dicurahkan sampai sekarang lebih kurang 2000 tahun. Berarti 6000 tahun. Ya, kenapa ilmu pengetahuan berkata umur bumi ini sudah jutaan tahun? Ya, saudara berkata, salah itu, bertentangan. Saudaraku, ilmu pengetahuan dengan Alkitab bisa jadi bertentangan, bisa jadi tidak sejalan, tetapi bisa jadi itu sama. Kenapa demikian? Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak dibatasi oleh waktu, tetapi Allah menciptakannya dalam keadaan kekal. Demikian juga dengan manusia. Ini permulaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu diisi dengan segala sesuatunya, termasuk manusia, Tuhan menciptakan kekal. Apalagi manusia diciptakan bukan melalui kelahiran, langsung dewasa. Satu-satunya manusia yang langsung dewasa itu adalah Adam dan Hawa. Ya toh? Ya. Sementara kita ini kan melalui kelahiran, bayi. Iya, belajar berbicara, belajar merangkak, berjalan dan seterusnya. Tetapi Adam dan Hawa langsung dewasa. Beda dengan kita. Ketika manusia diciptakan kekal, kita tidak tahu berapa umur daripada Adam dan Hawa. Ya, Alkitab mencatat umur Adam itu 900 lebih, itu setelah jatuh dalam dosa. Dihitung setelah jatuh dalam dosa. Ya, jadi sebelum mereka jatuh dalam dosa, keadaannya kekal. Ya, keadaannya kekal. Yang tahu rahasia itu berapa lama hanya Tuhan. Bisa ditangkap? Haleluya. Ya, supaya kita mengerti dulu soal waktu ini. Ya, saudaraku, jadi keadaannya kekal. Ya, apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari? Bagi Allah berarti manusia sudah 7000 tahun dan seterusnya. Mungkin sudah jutaan, mungkin juga sudah miliaran tahun. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, barulah dihitung permulaan waktu. Ya, baru dihitung permulaan waktu. Baru ada waktu yang membatas. Ya. Maka tadi saya sampaikan, apakah Alkitab dengan ilmu pengetahuan itu bertentangan? Bisa iya, bisa tidak. Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, jauh sebelumnya Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Hanya langit dan bumi ini dikacau oleh iblis. Maka Tuhan pulihkan kembali. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ya, terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Maka cakrawala jadi. Jauh sebelumnya Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi yang dikacau oleh setan. Ya, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, baru kembali Tuhan memulihkannya. Tuhan menciptakan terang. Tuhan menciptakan cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerangan, dan yang terakhir manusia. Dan manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Ya, dan tidak terhitung waktu berapa lamanya mereka di Taman Eden, karena waktu pada masa itu adalah kekal. Tidak ada batasan. Belum ada hari Senin, hari Rebo, hari Sabtu, belum ada. Masih sifatnya kekal. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah permulaan waktu. Haleluya. Iya, kembali saudaraku. Jangan melalaikan waktu-waktu. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai kepada ayatnya yang ke-11,
Tuhan memberikan waktu-waktu bagi manusia demi untuk memulihkan manusia itu kembali kepada rencana Allah. Iya, dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Karena itu kita juga diberikan kesempatan untuk bekerja selama 6 hari. Itu ayat 9 tadi. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, poin yang pertama yang perlu saya mau tekankan itu adalah waktu bekerja dan waktu Sabat. Ya, waktu bekerja dan waktu Sabat. Tuhan telah menetapkan bagi kita waktu-waktu baik untuk bekerja maupun juga untuk bersabat. Saya sudah terangkan di awal tahun apa yang dimaksudkan dengan sabat. Sabat itu adalah perhentian penuh dari segala bentuk perbudakan dan menikmati Tuhan dalam persekutuan. Ini saya sudah terangkan beberapa bulan yang lalu. Sabat itu adalah perhentian penuh. Kalau Tuhan berkata 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 engkau harus berhenti dari semua pekerjaanmu, dan hari itu adalah hari kudus bagi Tuhan Allah. Kenapa Tuhan membatasi kita bekerja? Supaya kita jangan sampai diperbudak pekerjaan, jangan diperbudak uang. Iya, lalu Tuhan memberikan kita waktu. Sabat hari yang ke-7, hari perhentian penuh. Dan hari itu adalah hari di mana kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Hari yang kudus. Ya, ini kesimpulan yang saya sampaikan mengenai Sabat. Sabat adalah ya hari di mana kita berhenti dari segala perbudakan. Perbudakan pekerjaan, perbudakan uang, perbudakan manusia, perbudakan dunia. Dan waktu itu kita ambil, kita pakai untuk menikmati Tuhan melalui persekutuan. Itu yang dimaksudkan dengan Sabat. Ya, maka Tuhan memberikan waktu. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari ke-7 adalah Sabat, perhentian penuh. Ini harus ditaati oleh umat Tuhan, karena waktu itu juga akan mendisiplin kita, membuat kita hidup dalam disiplin. Orang yang menghargai waktu, saudaraku, ya, adalah orang yang disiplin dalam hidup. Ya, siapapun dia, orang yang menghargai waktu itu adalah orang yang disiplin dalam hidup. Tapi orang yang tidak menghargai waktu tidak akan pernah disiplin dalam hidupnya. Ya, saudaraku, ya, waktu untuk bekerja, kita harus pergunakan waktu itu untuk bekerja. Ya, maka kalau Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bekerja, 6 hari lamanya engkau harus bekerja katanya, maka pakailah waktu itu untuk bekerja. Amin. Haleluya. Iya, iya saudaraku. Ya, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Kenapa Tuhan membuat siang? Kenapa Tuhan membuat malam? Supaya siang kita bekerja, malam istirahat. Ya, malam istirahat. Ya, maka jangan begadang malam. Ya, jangan begadang malam. Amin. Ya, orang yang begadang malam itu, kalelawar. Orang yang begadang malam, tuh, kitab Mazmur sebentar. Mazmur 104 ya. Ya, Tuhan memberikan kita waktu bekerja siang. Ya, Mazmur 104. Ya. Ayat 20 boleh dimulai.
Apabila engkau mendatangkan gelap, Ya. maka hari pun malam. Malamlah terus. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Ya, jadi kalau Tuhan sudah mendatangkan gelap atau malam, maka bergeraklah di situ segala. Loh, bergeraklah di situ segala. Baca ini aja. Jangan lihat samping kiri kananmu. Ya, baca ini saja. Ya. Nah, baca Alkitab ini, jangan baca wajah di kiri kananmu. Ya, haleluya. Iya. Nah, sekali lagi ayat 20. Apabila engkau mendatangkan gelap, Ya. maka hari pun malamlah. Terus, Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. iya, lanjutkan. Singa-singa muda menongong akan mangsa. Iya. Dan menuntut makanannya dari. Iya, singa-singa pun menuntut makanannya dari Allah. Ayat 22, apabila Matahari terbit, berkumpullah semua. kalau matahari sudah terbit, berarti pagi. Ya, maka semua binatang hutan tadi berkumpul di suatu tempat. Ya, terus Dan berbaring di tempat nah, lalu mereka berbaring di tempat perteduhan. Terus manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. Iya. Dan ke usahanya sampai petang. Jadi manusia kalau sudah pagi, matahari sudah terbit, maka manusia itu pun keluarlah ke pekerjaannya atau kepada segala usahanya sampai petang. Kalau sudah petang, gelap datang, maka malam pun tibalah. Manusia itu istirahat, maka bergeraklah segala. Bergeraklah segala. Ya, jangan tarik kepada diri saudara. Saya menyampaikan soal waktu. Bahwasanya Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Ya, bagi manusia untuk bekerja itu siang. Dan waktunya 6 hari lamanya manusia itu harus bekerja. Iya. Tetapi pada hari yang ke-7 itu adalah Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus, di mana kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka selagi hari masih siang, selagi Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bekerja selama 6 hari, bekerjalah pada waktu itu. Tetapi kalau kita masuk kepada Sabat, kepada perhentian penuh, maka masuklah dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat mencatat seperti ini. Selagi hari masih siang, marilah kita bekerja. Akan tiba waktunya malam, tidak seorang pun dapat bekerja. Iya. Jadi waktu bagi manusia itu bekerja pada waktu siang. Terang. Sebab kita ini adalah anak-anak terang. Iya, dan Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bekerja selama 6 hari. Yang saya mau sampaikan bukan angka 6-nya, bukan, tetapi waktu. Ada waktunya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bekerja, ada waktunya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berhenti dari semua itu, dan kita mengambil waktu untuk menikmati Tuhan di dalam persekutuan. Waktu untuk bekerja, baik bekerja secara rohani seperti pelayanan, ya ada waktunya. Ya, Yohanes pasal 9 ini sebenarnya kan bicara tentang pelayanan. Ya, selagi masih ada kesempatan, selagi masih siang, ya, mari bekerjalah di ladang Bapa, di ladang gandumnya, menangkan jiwa-jiwa, tuai jiwa-jiwa, kan itu yang dimaksudkan. Ya, tetapi secara jasmani pun ya kita harus bekerja. Selagi Tuhan masih memberikan waktu, tiba waktunya kita tidak dapat lagi bekerja. Ya, karena kita masih sehat, kita masih muda, kita masih bisa berkarya, berusaha, kita masih bisa bekerja, mari bekerjalah.
Haleluya. Ya, saya selalu mengajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan sejak dari dulu. Ya, saudaraku, selama masih bisa bekerja, bekerjalah. Selama masih ada waktu, bekerjalah, berusahalah. Ya, apalagi sebagai laki-laki. Ya, laki-laki itu sebenarnya, ya saudara, kalau secara Alkitab pun, ya, laki-laki itu yang harus bertanggung jawab bekerja untuk nikah rumah tangganya. Salahkah perempuan bekerja, salahkah istri bekerja? Tidak salah. Tetapi yang menjadi tanggung jawab utama dalam nikah itu, dalam memenuhi kebutuhan keluarganya nikahnya, adalah suami laki-laki. Maka sebagai laki-laki, selagi masih ada waktu, kesempatan Tuhan beri untuk bisa bekerja, bekerjalah. Amin. Iya. Ya. Saudaraku, bekerja sekuat tenaga, segiat-giatnya. Ya, ada berkatmu, tabung berkatmu. Ya. Saya selalu menyampaikan buat keseimbangan, mana milik Tuhan, pelayanan, mana milik orang lain, mana milik pemerintahan, seperti pajak, mana milik kita, mari atur dengan baik. Tetapi kita bisa mengatur itu dengan baik, tentu kalau kita bekerja keras. Ya, tentu kalau kita mempergunakan waktu-waktu itu dengan baik. Ya, Tuhan sudah mengatur hierarkinya seperti itu. Ya, atau boleh sebentar ditampilkan dulu, ya, hierarki atau struktur. Ya, mulai dari atas. Di atas itu adalah Yesus ataupun Allah sebagai pelindung, sebagai tudung, sebagai payung. Ini struktur yang benar. Kalau kita melihat kepada kitab Korintus. Ya, kepala tiap laki-laki adalah Kristus. Allah Kristus. Ini tudungnya, perlindungannya, naungannya. Baru di bawahnya itu adalah suami. Suami itu sebagai imam. Sebagai apa? Imam. Apa tugasnya? Ini ada 3. Yang pertama, melindungi keluarganya. Melindungi istri dan anak-anaknya. Itu tugasnya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang imam. Ya, maka suami lindungi keluargamu, lindungi istri dan anak-anakmu. Amin. Ya, lindungi. Ya, buat BPJS-nya. Haleluya. Ya, haleluya. Ya. Ini apalagi suami. Kalau ada yang menggoda istrimu, hai, sit, katanya. Ya, jangan biarkan. Ya. Jangan katakan kepada istrimu, jangan pula persalahkan. Kau yang memulai itu tadi. Ya, lindungi. Amin. Ya, itu suami. Baru yang kedua, memimpin keluarga. Maka sebagai suami harus bisa memimpin keluarganya. Ya. Maka kalau memimpin diri kita sendiri pun kita belum bisa, jangan menikah. Pahit? Ya. Kalau kita memimpin diri kita sendiri kita tidak mampu, bagaimana kita mau memimpin nikah? Memimpin istri dan memimpin anak-anak, apalagi memimpin perempuan, gak gampang. Tidak gampang. Kalau saudara bisa memimpin perempuan, saudara hebat. Iya. Saya selalu berkata, memimpin perempuan itu tidak gampang. Orang Tuhan aja dilawannya. Manusia yang pertama melawan Tuhan siapa? Perempuan. Iya. Tuhan aja dilawannya. Tuhan berkata, jangan memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, baik buah pohon pengetahuan maupun buah pohon kehidupan. Tapi kan dilawan. Ya. Dan mampu membujuk suaminya. Alah koma. Ya. Kau bilang kau cinta sama aku, ini aja enggak mau. Ya, pantang haram ini, subahku doon, makanlah.
Ya, maka pengaruh perempuan itu hebat. Ya, saudara bayangkan, nah, Tuhan aja dilawannya. Nah, Tuhan ciptakan ini bagus, asli, diganti perempuan. Ya, Tuhan buat rambutnya berputar-putar, dilurusin perempuan. Ya, itu. Maka saya katakan kalau bisa mengatur perempuan itu hebat. Ya, itu hebat. Ya, jangan-jangan perempuan yang ngatur. Ya, Pak, Bang, pegangkan dulu, bawakan dulu tasku itu, katanya. Amat kayak mama dia. Bukan orang GBUC, bukan. Ya, saudaraku, kalau orang bisa menaklukkan perempuan itu hebat. Tetapi suami tugasnya memimpin keluarga. Ya, memimpin keluarga. Baru yang ketiga, menafkahi keluarga. Ya, suami yang menafkahi keluarga. Tadi saya sampaikan, salahkah istri bekerja? Tidak salah. Tetapi fokus yang paling utama menafkahi keluarga suami, bukan istri. Ya, itu sebagai tutungnya. Itu hierarkinya. Allah, Kristus, suami, baru istri. Istri itu sebagai apa? Pendoa. Sebagai pendoa. Ya, maka ibu-ibu harus belajar berdoa. Kalau belum bisa berdoa, jangan mau menikah. Ya, anak-anak gadis kalau belum bisa berdoa, belum berhasil berdoa, ya unang hepot naik muli. Ya, belajar dulu berdoa, belajar dulu menyembah Tuhan, belajar berdoa syafaat, supaya engkau nanti bisa menduakan suamimu, bisa menduakan anak-anakmu, bisa menduakan pekerjaan, bisa menduakan keluargamu. Ya, itu tugas daripada istri. Ya, maka istri ini menaungi, ya, memberikan kenyamanan dalam nikah, dalam keluarga itu istri harus bisa memberikan kenyamanan. Maka kalau dalam keluarga, kalau ada istri nyaman. Ya, ada ibu di rumah nyaman. Amin. Ya, jangan anaknya nggak mau sama ibunya, nempel sama bapaknya terus. Ya, karena ibunya kurang memberikan kenyamanan. Ya, kurang memberikan kenyamanan. Maka seorang istri harus bisa memberikan kenyamanan, sehingga suami pun lebih betah di rumah ketimbang duduk-duduk di jembatan satu. Ya, kalau suami tidak betah di rumah, anak-anak tidak betah di rumah, karena istri tidak bisa melahirkan kenyamanan, tidak bisa menciptakan kenyamanan dalam nikah. Baru selanjutnya mengajar. Istri yang mengajar. Ya, maka anak-anak itu, ya, bijak tidaknya anak-anak itu tergantung kepada istri. Karena istri yang mengajar. Ya, kalau kita melihat tradisi orang Yahudi, ya, anak begitu lahir itu dalam binaan istrinya. Ya, sampai umur 5-6 tahun. Sehingga anak-anak itu betul-betul disiplin. Maka anak-anak Yahudi itu disiplin. Karena umur mulai dia lahir sampai umur 5-6 tahun itu dalam disiplin ibunya. Dari 6 tahun nanti sampai kepada umur 12 tahun baru dalam pengawasan bapaknya diajarlah tentang hukum. Ya, maka Alkitab kita Ulangan mencatat
Ya, saat engkau duduk, saat engkau berjalan, saat engkau berdiri, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu, katanya dalam kitab Ulangan. Ya, itu setelah umur 6 tahun ke-12. Ya, tetapi dari dia lahir sampai umur 5-6 tahun itu dalam binaan didikan ibu, sehingga betul-betul disiplin. Ya, bagaimana bangunnya, ya, bagaimana tugas-tugasnya di rumah, ya sudah mulai didisiplin. Maka kalau anak kurang disiplin, kurang teratur, karena ibunya kurang mengajar, sehingga anaknya jadi ya, itu baru yang ketiga, membina. Ya, membina. Ya, saudaraku, ya, rumah tangga itu dibina, bukan dibinasakan. Dibina, dibawa kepada arah yang baik. Ya, baru nanti yang paling bawah itu adalah anak-anak. Ya, apa tugasnya? Mengasihi orang tua dan mematuhi orang tua. Ini yang alkitabiah. Ya, maka anak-anak harus mengasihi orang tuanya. Anak-anak harus mengasihi orang tuanya. Nah, saudara biar keadaan kisah. Ya, anak-anak harus mengasihi orang tuanya. Ya, jangan membenci orang tuanya. Jangan katakan aku benci kali mamaku. Ya. Gondok kali aku. Ya, anak-anak harus mengasihi orang tua. Ya. Anak-anak juga harus mentaati orang tua, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, ini secara sekilas hierarki ataupun struktur. Ya, saudara yang terkasih, saya tidak membahas ini. Saya menyampaikan soal waktu. Ya, waktu. Tuhan menetapkan waktu bagi kita untuk bekerja dan juga untuk sabat. Tadi dalam kitab Keluaran pasal 20 dari ayatnya yang ke-9, 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan Allahmu, dan ataupun maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Tuhan menentukan waktu untuk bekerja, Tuhan juga menentukan waktu untuk bersabat. 6 hari waktu bekerja, 1 hari waktu untuk bersabat. Waktu untuk sabat juga harus dipergunakan dengan baik. Ya, yaitu waktu untuk kita boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan. Tetapi jangan memelihara harinya saja. Ya, seringkali orang memelihara harinya saja. Ya, mungkin secara jasmani diartikan dari hari Senin sampai hari Sabtu dia bekerja dengan sekuat tenaga. Ya, kalau ada kesempatan OT dia pun OT. Ya, saudaraku, overtime. Ya, tetapi hari yang ke-7, ya, yang dia anggap itu hari Minggu, hari perhentian, lalu dia libur, dia berhenti. Ya, tetapi tidak menikmati Tuhan. Memang berhenti dari pekerjaan, tetapi tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya. Tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan. Itu namanya, ya saudaraku, merayakan harinya, tetapi tidak menikmati Tuhan. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam sistem ibadah manusia pada zaman akhir ini. Sistem ibadah manusia pada zaman akhir, sebagaimana dicatat dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka tidak mengalami kuasa ibadah itu. Mereka tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya, tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya. Ya, memang mungkin beribadah, ya, mungkin juga melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan, tetapi tidak menikmati Tuhan. Ya, tidak masuk dalam persekutuan yang benar.
Bukan demikian, saudaraku. Tuhan memberikan waktu bagi kita bekerja selama 6 hari. Mari pergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita waktu untuk menikmati Tuhan melalui sabat perhentian penuh, mari nikmati Tuhan melalui persekutuan. Nah, dan kalau kita bicara tentang sabat, perhatikan. Sabat itu ada beberapa bentuk sabat. Yang pertama sabat mingguan. Ya, sabat mingguan. Ya, orang Israel itu sangat memelihara sabat mingguan. Mereka bertekun bekerja selama 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7, ya, mereka berhenti dari semua aktivitasnya. Tidak boleh melakukan pekerjaan, tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh, bahkan mereka juga tidak boleh menyalakan api, tidak boleh ada penyembuhan, dan lain sebagainya. Itu tradisi yang mereka pegang. Ya, saudaraku, dan cukup lama. Ya, itu sabat mingguan. Dan mereka selalu menekuni itu setiap minggunya. Kitab Imamat pasal 23. Kitab Imamat pasal 23, saya kutip dulu dari ayat 3. Demikian firman Tuhan. Iya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Iya. Tetapi pada hari yang ke-7 harus ada sabat. Terus. Hari perhentian penuh. Hari pertemuan kudus. Iya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Terus. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Iya. Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Ya, orang Israel sangat bertekun melakukan ini setiap minggunya. Tetapi ingat, ini namanya sabat mingguan. Di samping sabat mingguan, ada juga namanya sabat tahunan. Sabat tahunan. Ya, jadi mereka harus bekerja selama 6 tahun. Tetapi tahun yang ke-7 mereka harus berhenti. Iya, harus berhenti. Yang punya ladang nggak boleh mengusahakan mengerjakan ladangnya selama 1 tahun penuh. Itu namanya sabat tahunan. Iya, jadi 6 tahun ini bekerja. Ya, tanam gandum, ya anggur, ya bahkan juga yang lain-lain. Sampai kepada tahun yang ke-6. Tahun yang ke-7 mereka tidak boleh. Tanah itu harus dibiarkan. Tanah itu harus berhenti. Tidak boleh diolah, tidak boleh dicangkul, tidak boleh dibersihkan. Kalau ada kebun anggurnya yang masih tetap tumbuh, masih tetap segar, masih berbuah, tahun ke-7 itu tidak boleh itu dibersihkan, tidak boleh. Tidak boleh dirantingi supaya lebih lebat, lebih subur, tidak boleh. Dan di tahun yang ke-7 itu harus dibiarkan. Ya, jadi bukan hanya manusianya yang Tuhan suruh berhenti, tetapi ladangnya pun disuruh istirahat. Iya. Kitab Imamat saya kutip. Ya. Kitab Imamat 25, coba dari ayat 3. Ya, Imamat 25 dari ayat 3. Nanti saya minta dipersiapkan terjemahan. Ya. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu. Iya. Dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu. Iya, terus. Dan mengumpulkan hasil tanah itu. Iya, terus. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Terus. Masa perhentian penuh. Iya. Suatu sabat bagi Tuhan. Terus. Ladangmu janganlah kau taburi. Iya. Dan kebun anggurmu janganlah kau ya, nggak boleh ditaburi, nggak boleh. Ya, nggak boleh ditabur benih yang baru, nggak boleh dirantingi, dibersihkan, tidak. Terus ayat 5. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, yang janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, terus janganlah kau petik. nggak boleh dipetik. Terus itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Ya, ini sangat jelas kalau kita melihat Tuhan juga memberikan namanya tahun sabat.
Ya, jadi 6 tahun mereka harus bekerja mengolah tanah itu dengan baik supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Tetapi tahun yang ke-7 harus berhenti. Itu harus dibiarkan. Kalaupun tumbuh semak duri, mereka harus biarkan. Ya, kalau nanti kebun anggurnya itu ya penuh dengan semak duri, mereka harus tetap biarkan. Ya, itu tidak boleh diolah, tidak boleh dibersihkan. Ya, anggurnya tidak boleh dirantingi supaya lebih lebat, lebih subur, tidak boleh. Ya, kalaupun ada hasilnya, mereka hanya menikmati saja. Dan siapa saja boleh menikmati, baik budak, baik orang lain yang lewat boleh menikmatinya, binatang-binatang boleh menikmatinya. Itu seperti tahun bebas. Iya, saudaraku. Ya, tetapi tanah itu tidak boleh diolah. Saya minta dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian ayat yang ketiga dimulai. Ya. Selama 6 tahun kamu boleh menggarap ladangmu Terus. dan memungut hasil kebun anggurmu serta menuai hasil tanahmu. Ya. Tetapi pada tahun yang ke-7, Tahun ke-7. tanah itu harus diberi istirahat di hadapan Tuhan. Ya, harus diberi istirahat di hadapan Tuhan. Terus, jangan. Janganlah kamu menggarap tanah itu. Ya, terus. Janganlah kamu menaburi tanah itu dengan benih. Ya. Janganlah kamu memangkas kebun anggurmu sepanjang tahun itu. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh dipangkas ataupun dibersihkan. Terus lanjutkan. Juga janganlah kamu menuai bagi dirimu sendiri apa yang dihasilkan ladangmu tahun itu. Ya. Dan janganlah kamu memetik bagi dirimu sendiri anggur yang dihasilkan tahun itu. Ya, terus. Karena tahun itu adalah tahun istirahat bagi Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh. Kita berkata, oh ini kan ladangku, ini kan aku yang tanam. Ya, ini aku, ini punya aku, ini milikku. Orang lain tidak boleh memetik. Kalau tahun ke-7 tahun Sabat itu tidak boleh, itu tidak berlaku. Kalau tahun pertama sampai tahun ke-6 kita yang akan menuai hasilnya, sebab kita yang mengusahakannya. Tapi kalau tahun ke-7 itu bebas, siapa saja. Terus hasil tanah selama tahun itu bebas dinikmati semua orang. Iya. Bagi kamu sendiri, Iya. bagi budak-budakmu, Terus. bagi pegawai-pegawai, Terus. dan bagi orang asing yang hidup di antara kamu. Iya, juga. Ternak dan binatang liar berhak menikmati apa yang dihasilkan oleh tanah. Ya, ini bebas. Ya, siapa saja boleh menikmati. Ya, hanya persoalannya tanah itu tidak boleh diolah. Harus diberikan waktu kepada tanah itu untuk istirahat, untuk berhenti. Ya, hukumnya kalau tanah itu tetap diolah, dikerjakan supaya hasilnya lebih baik, pendapatannya lebih banyak, hukuman Tuhan. Ya, apa hukuman Tuhan? Pada pasal yang ke-26 Tuhan berkata, aku akan membuang. Ya, umat itu akan dibuang Tuhan. Orang-orang yang melanggar hukum Sabat tahunan itu Tuhan buang. Pasal 26, naik dulu. Ayat yang ke-33. Ayat 33. Demikian. Iya, tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain. iya. Dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu. Terus. Dan tanahmu akan menjadi tempat tandus. Iya. Dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Iya, terus. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sama. Iya. Selama tanah itu tandus. Terus. Dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Iya. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya. Terus. Dan dipulihkan tahun-tahun Sabat yang belum dirampung. Ayat 35 selama ketandusannya tanah itu akan menjalani Sabat. Iya. Yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun Sabatmu. Iya. Ketika kamu masih diam di sini. Iya. Ya, Tuhan berkata, kalau kamu melalaikan tahun-tahun Sabat itu, maka aku akan membuang kamu. Aku akan serahkan kamu ke negeri lain, ke bangsa lain, ke daerah lain. Ya, sampai tanah itu pulih kembali sebab dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya. Kalau sudah pulih kembali, baru aku akan mendatangkan kamu kembali, kata Tuhan. Iya, sekarang kita lompat ayatnya yang ke-42. Ayat 42
maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, ya, juga perjanjian dengan Ishak, ya, perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, terus, dan negeri itu akan kuingat juga. iya, ayat 43, jadi, Tanah itu akan ditinggalkan mereka, terus, dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan, iya, selama tanah itu tangguh, iya, oleh karena ditinggalkan mereka, iya, terus, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, terus, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, terus, dan hati mereka muak mendengarkan iya, kebenaranku. ya, tak lain, tak bukan. Itu kulakukan karena mereka menolak peraturanku, kata Tuhan. Jadi orang yang melalaikan tahun-tahun Sabat itu, mereka akan dibuang Tuhan. Sampai tanah itu pulih kembali, barulah Tuhan nanti mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Tuhan tarik mereka kembali, Tuhan bawa mereka pulang kembali. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Kenapa mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun? Ya, kenapa Tuhan buang mereka 70 tahun? Karena bangsa Israel tidak menghargai tahun Sabat itu selama 490 tahun. Ya, mereka melalaikan tahun-tahun Sabat selama 490 tahun. Maka Tuhan membuang mereka ke Babel 70 tahun. Ya, itu kan 490 dibagi 7. 70 toh? Ya, jadi mereka dibuang ke Babel itu ada alasan. Alasan utamanya apa? Karena mereka melalaikan tahun-tahun Sabat. Itu sangat jelas dicatat dalam kitab Tawarik pasal terakhir, dalam 2 Tawarik 36. Ya, 2 Tawarik pasal 36. Ya. Karena mereka melalaikan tahun-tahun Sabat itu. Coba dari ayat 19 dulu. Ya. Demikian. Ya. Ayat 19. Ya, 2 Tawarik 36. Ya. Mereka membakar rumah Allah, Ya. merobohkan tembok Yerusalem, Ya. dan membakar segala puri dalam kota itu Dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah itu. iya, sampai Yerusalem itu dihancurkan. Terus lanjutkan. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang, Ya. Diangkut ke Babel dan menjadi budaknya, iya, terus dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. sampai kepada kerajaan Persia berkuasa. Lanjutkan, perhatikan. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Apa firmannya? Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Ya, Sabat. sampai tanah itu pulih. Ya, dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat. 70 tahun mereka dibuang sampai tanah itu pulih karena mereka melalaikan tahun Sabat itu selama 490 tahun. Terus, Karena tanah itu tangguh selama menjalani Sabat. iya, hingga genaplah 70 tahun. iya, hingga genaplah 70 tahun. Itu alasannya. Ya, jadi bukan tanpa alasan Tuhan membuang mereka, tidak. Ya. Tetapi ada alasan yang kuat, sebab mereka melalaikan tahun-tahun Sabat. Saudara perhatikan. Kenapa mereka melalaikan tahun-tahun Sabat? Tidak terlepas dari hatinya yang cinta akan uang. Cinta akan uang. Ya, Tuhan memberikan 6 tahun mengolah tanah. Hasilnya mereka nikmati. Tetapi Tuhan berkata, tahun ke-7 berhenti. Kalau ada hasilnya, nikmati. Dan semua orang bisa menikmati, termasuk binatang pun bisa menikmati. Tetapi tanah itu jangan diolah. Dan kalau ada hasilnya, jangan untuk dirimu sendiri. Semua boleh menikmati. Apakah budakmu, ya, apakah orang asing,
Siapa saja, termasuk binatang pun boleh menikmatinya. Tetapi orang Israel berpikir, 1 tahun tanah itu dibiarkan. Sangat sayang. Sangat sayang. Hasil 1 tahun itu besar. Hasil 1 tahun itu banyak. Maka tahun Sabat mereka olah, tahun Sabat mereka pakai, ya, untuk dapat menikmati hasil. Apakah Tuhan tidak mampu, tidak sanggup memelihara mereka? Di padang gurun pun 40 tahun Tuhan mampu memelihara mereka. Haleluya. Ya, Tuhan sudah buktikan pemeliharaannya sepanjang mereka mau bertekun mentaati firman-Nya. Tuhan sudah buktikan, Tuhan sudah tunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi karena mereka sudah mulai cinta akan uang, maka waktu-waktu yang Tuhan beri mereka langgar. Ya, waktu-waktu yang Tuhan beri bagi mereka, mereka langgar. Mereka tidak menghargai aturan ketentuan yang Tuhan buat. Hati yang cinta uang. Orang kalau hati sudah cinta uang, nah, ini menjadi masalah yang besar. Ya, sekali lagi itu menjadi masalah yang besar. Ketika manusia hatinya sudah mulai dikuasai oleh kecintaan kepada uang. Saya selalu menyampaikan uang tidak salah. Uang tidak dosa. Saudara punya banyak uang, itu bukan dosa. Bukan berarti kalau saudara tidak punya uang, saudara rohani. Belum tentu juga. Ya, jangan pikir bahwasanya orang yang nggak punya uang itu rohani. Belum tentu. Ya, mungkin seseorang berkata, aku nggak perlu banyak uang, hidup sederhana aja. Bukan itu menunjukkan kita rohani. Uang juga perlu. Dalam semua pergerakan kita di dunia ini butuh uang. Iya kan? Ya, butuh uang. Ya, untuk parkir saja sekarang berapa? Parkir. Saya katakan kemarin kepada Ibu Gembala, karena kami cari kabel ke Nagoya sana, ke Jodo sana. Ya, saudaraku. Nah, parkir 5.000. Parkir lagi di sana 5.000. Nggak ada di toko itu, cari toko sana, parkir lagi 5.000. Ya, saya katakan kepada Ibu Gembala, 5 kali kita parkir 25.000. Sekali makan rumah makan Padang. Ya, itu masih parkir di situ ya. Ya, belum lagi nanti tempat lain. Ya, kalau sempat 1 hari parkir 10 kali, oh Tuhan tolonglah. Ya, semua pergerakan kita butuh uang. Kita perlu uang. Ya, saudara perlu uang. Pelayanan perlu uang. Membesarkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak perlu uang. Tetapi jangan cinta uang. Ya, jangan cinta uang. Ya, orang yang cinta uang itu mudah terlihat, mudah terbaca. Ya, kalau ada uang senang hatinya, nggak ada uang uring-uringan. Ya. Orang kalau nggak cinta uang, ada uang atau tidak uang baginya sama. Tetap smile. Haleluya. Bulan muda, bulan tua sama saja baginya. Ya. Kalau orang sudah cinta uang ini, ya, awal daripada banyak dosa. Ya, kita pengkhotbah mencatat seperti ini. Orang bijak pun, orang pintar pun,
kalau sudah tamak dengan uang menjadi bodoh. Tindakannya menjadi tindakan yang bodoh. Iya. Dan suap merusak hati. Bukan hanya hati. Suap bisa mengubah keputusan. Ya, sebelum disuap keputusannya. Ya, aku mau iring Yesus, aku mau iring Yesus. Ku mau iri Yesus, ku mau iri Yesus lamanya. Kalau sudah disuap beda. Ya, suap bisa merusak hati, bahkan mengubah keputusan. Ini kalau uang. Pengkhotbah pasal apa itu? Pasal 7 ya? Iya. Coba Pengkhotbah pasal 7 ayat berapa itu? Ayat 7 kalau nggak salah. Demikian Iya. Sungguh pemerasan membodohkan orang beriman dan uang suap merusakkan hati. Iya, pemerasan membodohkan orang berhikmat, orang bijak, orang pintar. Tapi kalau sudah cinta uang, dia akan memeras, tamak. Ya, dan itu akan membuat tindakannya itu menjadi tindakan yang bodoh. Ya, nanti saudara boleh lihat dalam terjemahan lain, apalagi dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, karena kita pengkhotbah ini ada dalam terjemahan sederhana. Ya, saudaraku. Bahkan dikatakan kelanjutannya, dan uang suap merusakkan hati. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya 2,5 itu dikatakan di situ, ya bisa mengubah keputusan. Ya, bisa mengubah keputusan. Kenapa orang mau disuap? Karena cinta uang. Ya, cinta uang. Saudara bayangkan, ya, Nabi sekelas Bileam pun bisa disuap. Ya, jangan katakan bahwasanya, ya, suap itu hanya ya, berpeluang kepada pejabat-pejabat. Seorang nabi pun seperti Bileam pernah disuap untuk mengutuki bangsa Israel, untuk menyampaikan kutuk. Ya, jangan sampai khotbah kita di setel karena uang. Haleluya. Ya, ya, saudara yang khotbah di mana-mana saja. Ya, jangan sampai khotbahmu di-setel karena uang. Jangan khotbah terlalu keras, jangan terlalu panjang. Ya, cukup singkat dan manis, seperti air susu yang murni. Ya, saudara yang terkasih, jangan mengikuti jejak teladan daripada Bileam. Tapi kalau ada peluang kesempatan bagi kita untuk diberikan menyampaikan firman, sampaikanlah kebenaran. Ya, sampaikan kebenaran. Ya. Jangan karena uang. Ya, siapapun. Ya. Siapapun. Ya. Jangan sampai uang membuat kita rusak. Ingat sekali lagi, Tuhan sudah menentukan waktu. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari yang ke-7 Sabat penuh. 6 tahun lamanya engkau mengolah tanahmu, tapi tahun yang ke-7 adalah tahun Sabat, perhentian bagi tanahmu. Ketika dilanggar hukum Sabat, maka mereka dibuang. 70 tahun di Babel, berada dalam perbudakan karena mereka melalaikan tahun-tahun Sabat.
mereka melalaikan tahun-tahun Sabat karena mereka sudah cinta dengan uang. Mereka merasa sayang 70 tahun tanah itu dibiarkan. Saudara bayangkan 70 tahun lamanya hasil tanah itu memberikan hasil yang baik, hasil yang luar biasa, hasil yang cukup, hasil yang lebih. Tapi karena mereka cinta akan uang, hati mereka rusak, pikiran mereka rusak karena uang. Maka Tuhan buang. Tuhan sudah menetapkan aturan bagi umatnya soal waktu. Hal yang sama dengan kita. Tuhan sudah memberikan kita waktu-waktu. Kalau Tuhan berikan waktu bagi kita bekerja, bekerjalah sekuat tenaga. Dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, dalam aturan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita. Amin. Bukan tidak bisa Tuhan memberkati kita tanpa bekerja. Tetapi Tuhan sudah membuat aturan, kita bekerja, dan melalui pekerjaan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Iya, tetapi di samping itu Tuhan juga memberikan waktu bagi kita untuk berhenti dari perbudakan pekerjaan, dari perbudakan uang, dari perbudakan usaha. Ambil waktu untuk berhenti beristirahat, menikmati Tuhan melalui persekutuan. Maka saudara juga mari. Ya, tidak salah bekerja, bagus bekerja, bekerjalah sekuat tenaga. Ya, hasilkan berkat-berkatmu melalui pekerjaanmu. Kumpulkan berkatmu kalau ada lebih. Amin. Haleluya. Saya tidak menyuruh saudara semua berkatmu yang lebih taruh ke pelayanan, tidak. Ada bagian Tuhan, ada bagian pelayanan, ada bagian saudara, ada bagian keluargamu, ada bagian pemerintahan, ada bagian orang lain. Ada bagian anak-anakmu. Ya, engkau boleh menikmatinya bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan keluargamu. Mau makan bakso bersama, silakan. Haleluya. Ya, mau makan jagung bakar di jembatan 1 bersama, silakan. Ya, tetapi ada waktunya bagi kita untuk bekerja, ada waktunya bagi kita menikmati Tuhan dalam persekutuan. Kalau waktunya bagi kita masuk ke dalam Sabat, perhentian penuh menikmati Tuhan dalam persekutuan, nikmati persekutuan itu. Ya, Tuhan sudah mengatur sebaik demikian. Ya, tetapi sangat disayangkan. Ya, Israel melalaikan tahun-tahun Sabat karena sudah cinta uang. Kecintaan akan uang itulah yang merusak. Ya, itu yang merusak. Kembali kita pengkhotbah tadi saya kutip. Ya, orang bijak pun kalau sudah cinta uang, ya, bisa menjadi pemeras. Sekali lagi, ayatnya yang ke-7. Pemerasan memburukan orang. Ya. Dan uang suap merusakkan hati. Iya. Uang suap merusakkan hati. Ya. Maka orang yang bisa disuap itu bisa mengorbankan kebenaran. Orang baik pun bisa korban karena uang suap. Ya, hati-hati dengan hal. Ya. Kecintaan akan uang. Dalam kitab Yesaya, ya, Yesaya pasal 10, ya, kecintaan akan uang ini bisa, ya, melewati batas-batas, meniadakan batas-batas. Dalam Yesaya pasal 10 dikatakan Asyur itu meniadakan, ya, batas-batas bangsa-bangsa. Asyur ini sebenarnya gambaran menunjuk kepada antikristus. Saya kutip dari ayat 12 dulu. Demikian, Ya, Tuhan. dari ayat 12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, Ya, maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur ya,
dan sikapnya yang angkuh. Ya, jadi kalau Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya, menyelamatkan Sion, Yerusalem, gereja, umatnya, orang-orang percayanya, maka Tuhan akan menghukum Raja Asyur. Itu menunjukkan kepada antikristus. Ya, jadi setelah pekerjaan Tuhan, pekerjaan penyelamatan itu, baru Tuhan nanti akan menghukum antikristus. Saya sudah jelaskan itu dalam ibadah pendalaman Alkitab. Ya, kenapa dihukum? Terus, sebab ia telah berkata, apa kata Asyur? dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, Ya, dan dengan kebijaksanaanku suruh aku berakal budi. ya. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, Terus, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. terus. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Bayangkan. Ya, dengan kekuatanku, dengan keperkasaanku, aku telah meniadakan batas bangsa. Bahkan aku telah merampok. Ya, aku telah merampok persediaan mereka, harta mereka, bahkan menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Iya, karena ketamakan, ya, karena cinta akan uang, saudaraku, ya, suap pun dihalalkan, sehingga orang-orang yang duduk di tahta pun bisa digulingkan. Saudara bayangkan, kalau orang-orang yang memerintah, yang duduk di pemerintahan pun bisa digulingkan. Karena uang. Jadi kalau ada terjadi demo, ya, sudah orang-orang yang demo ini dikasih uang, dikasih makan siang, tapi demo, ya, turunkan itu pemerintahan, ya, saudaraku, itu bisa jadi. Itu pekerjaan antikristus setan. Ya, dengan mempergunakan uang. Ya, dengan mempergunakan uang. Ya, jangan-jangan sampai masuk ke dalam gereja. Pemimpin-pemimpin gereja pun diturunkan dari kedudukannya karena uang. Ya. Jemaat bisa demo. Semua karena uang. Saudaraku, yang pertama kita lihat di sini bahwasanya batas, ya, meniadakan batas-batas antara bangsa. Kenapa? Jadi tidak lagi ada batasan. Ya, dulu kerajaan kalau mau menaklukkan negara-negara lain, dia pakai itu kekuatan, kekerasan, ataupun dengan tentaranya yang hebat. Jadi siapa yang hebat, siapa yang kuat, siapa yang lebih mantap tentaranya, itu bisa menang. Iya. Tetapi belakangan ini tidak lagi. Dipakai uang. Maka ada mata-mata untuk mengetahui rahasia di mana letak kelemahannya, sehingga mudah dikuasai. Ya. Kenapa mau jadi mata-mata? Karena uang. Kenapa mau disuap? Karena uang. Ya. Jadi kalau dulu siapa yang kuat, ya, dia yang menang. Tapi belakangan ini uang. Siapa yang nggak perlu uang? Saudara pun perlu uang, toh? Ya. Siapa yang nggak mau uang? Ya. Jadi sistem antikristus sekarang ini pakai dengan uang. Ya. Dan uang ini bisa menghilangkan batasan-batasan. Tidak ada lagi batasan-batasannya. Ya, kalau dulu seperti orang Batak lah dulu, ya, saya katakan, ya, karena saya tahu budaya orang Batak. Ya, kalau orang Batak itu nilai-nilai budayanya kan tinggi. Ya toh? Ya, kalau orang Batak kalau menantu perempuan itu kepada mertua laki-lakinya itu sangat hormat dan sangat segan. Ya, jarang itu bicara. Apalagi juga kepada besannya. Kalau bahasa Bataknya kepada baunya. Kan segan kan? Ya, apalagi kalau dalam suku kita Karo, wah itu lebih ini lagi. Ya. Nah, saya dulu masih ingat kalau mau berbicara kepada besannya atau mertuanya, nanti kepada dinding dia bicara. Ya.
Mertuanya di sana atau besannya di sana, dia ngomong kepada dinding. Ya, dulu begitu, sekarang nggak tahu. Ya, orang Batak pun begitu, Batak Tapanuli, Batak Toba. Ya, segar. Tapi sekarang karena uang, batasan-batasan itu sudah hilang. Kadang di depan mertua laki-lakinya sudah tiktokan. Demi uang. Batas hilang. Ya, jangan-jangan ya biasanya abang bau merjoge itu kita. Pasal lancar kontekon. Demi ya, yang saya tahu dulu nilai-nilai budayanya itu tinggi loh. Ya. Tetapi batas-batas itu sudah hilang. Ya. Zaman akhir ini ingat, setan pakai antikristus untuk meniadakan batas-batas itu dengan menggunakan uang. Setan tahu yang paling mudah menaklukkan hati dan pikiran manusia, uang. Maka setan pakai itu. Sehingga orang bisa menghalalkan segala cara dengan uang, bisa melakukan apapun demi uang. Tuhan sebenarnya sudah mengatur dengan baik bagaimana supaya hidup kita tidak kekurangan uang. Hidup kita dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Sekalipun Tuhan membuat ketentuan-ketentuan soal waktu, tidak karena banyaknya hari-hari kerja kita, tahun-tahun kerja kita, sehingga kita diberkati, tidak. Ya, tetapi kita diberkati kalau kita mengikuti aturannya Tuhan. Aturan mainnya Tuhan. Amin. Iya. Jadi jangan sampai hilang batasan-batasannya demi uang. Iya. Termasuk anak-anak, jangan sampai hilang batasan-batasannya karena uang. Jangan sampai tidak menghormati orang tua karena uang. Ya, apalagi kalau sudah kerja, ya, sudah bisa menghasilkan sendiri dari pekerjaannya, sudah kurang penghormatannya kepada orang tua. Hati-hati, jangan sampai Tuhan membuang hidupmu. Tetap hargai dan hormati orang tua. Amin. Ya, ingat orang tua yang melahirkanmu, yang membesarkanmu, yang menyekolahkan. Ya, andai begitu engkau lahir, dicekikannya lewat. Selesai. Ya. Tetapi dia pertaruhkan seluruh hidupnya, ya, demi untuk melahirkan dan membesarkan hidup kita di dunia ini. Jangan karena uang. Ya, Tuhan membuang Israel 70 tahun di Babel karena hatinya sudah melekat dengan uang. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tadi saya sampaikan, iblis tahu letak kelemahan manusia, yaitu uang. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, dan karena memburu uanglah orang pertama menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tidak salah kita mencari uang, tidak dosa kita punya uang, tetapi jangan sampai cinta akan uang. Haleluya, haleluya. Maka kalau Tuhan memberikan engkau berkat,
Tuhan menambahkan uangmu, pakai pergunakanlah sebaik mungkin supaya Tuhan dipermuliakan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan hartamu, supaya jangan sampai kita berdosa di hadapan Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.